marah. Gue marah sama netizen. Jadi jangan salah paham, jangan menggiring opini, jangan mengarang-arang cerita, jangan bikin judul yang aneh-aneh, judul tai kalian gitu. Birman sengaja adu domba. Iya, sengaja bikin adu domba. Jadi kayak itulah kadang-kadang kegemaran orang Indonesia sebagian. Kegemaran orang Indonesia sebagian menjadi pecundang. Ngerti? Memancing di air yang keruh. Itulah kegemaran sebagian orang-orang Indonesia yang otaknya terbelakang. Ya, terbelakang. Ada yang bagus, ada yang enggak semuanya. Ada beberapa video yang Bunda akuin memang benar. Yang video yang pertama itu dia memang benar. Dia tidak menuduh langsung. Dia terkesan kayak membuat Bunda ini menyesalkan kenapa itu terjadi gitu loh. Ngerti? Dan itu bukan musibah dari Allah. Itu murni musibah dari diri kita sendiri yang kita melakukan sendiri. Itu namanya kita merugikan diri. Yang ku perkarakan itunya aja, bukan masalah lain-lain. Katanya gue nggak punya hati. Justru gue punya hati, ya. Cuman gue menyesalkan kenapa orang tuanya, istrinya Pak Ridwan Kamil itu tidak melarang. Ini kan masih cuaca dingin, airnya masih dingin. Belum ketemu juga lagi tuh. Jangan tergiur kena air itu biru, lalu pengen mandi. Pikirkan, maka nggak semua orang gampang mau mandi ke situ. Masuknya aja pakai tangga. Turun mau mandi aja turunnya pakai tangga. Pakai tangga loh kalau kita mau mandi itu. Nggak langsung lompat gitu, ada tangganya memang. Tangganya spesial buat orang bisa mandi. Kalau nggak ada tangga nggak bisa naik. Nah sekarang begitu anaknya nyemplung, dia nggak tahu naiknya di mana. Makanya harus dipikirkan dulu berapa kilometer itu mandinya. Misalnya nyemplungnya di sini, di pose ini dengan tangga itu. Harus tahu di mana dia harus berhenti. Karena kalau nggak tahu posisi, nggak tahu medan area itu, ribet. Ini lagi mau berantem lagi Om Paris sama siapanya. Nggak seperti Indonesia. Kalau Indonesia itu kita mandi di pinggiran, kita tahu berhenti. Karena dasarnya udah, pinggirannya udah ada pasir-pasir, batu-batu. Kita bisa meminggir. Kalau di situ nggak bisa meminggir karena semuanya di beton. Betonnya tinggi. Satu beda-beda, ada yang 1 meter, ada yang 1,5 meter. Kalau kita dalam air mau begini mana mungkin bisa megang. Itu semua dibetonin sepanjang area itu. Karena sungai-sungai di Eropa itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Sungai Eropa itu terjaga supaya nggak sembarang mandi. Nggak seperti Indonesia menyatu sama jalan, menyatu sama gang, menyatu sama rumah tangga orang. Enggak. Di Eropa tuh semua yang namanya sungai-sungai itu semua dibeton. Dibeton. Ya, begitu nyemplung mau naik lagi susah. Nggak seperti sungai-sungai di Indonesia. Indonesia mah bisa meminggir. Makanya di sini kenapa di sini jarang banjir? Karena sungai-sungai itu dibetonin semua. Jadi untuk itu manfaatnya untuk menyelamatin masyarakat setempat. Supaya air itu nggak nguap. Kalau nguap pun nggak menyebar kemana-mana. Ngerti? Dibetonin. Makanya sungai yang di tempat Siana Ridwan Mandi itu memang ada spesialnya. Ngerti? Orang masyarakat setempat itu memang udah, orang masyarakat setempat aja nggak mandi. Yang mandi kan para turis yang nggak tahu apa-apa. Yang nggak tahu medan, nggak tahu. Betul Bunda. Iya. Terus bilangin Bunda katanya sok ngajarin gue. Bunda itu kan memang udah takdir. Takdir semua memang dari Allah. Tapi ingat. Takdir kematian bisa dari Allah, bisa kau juga yang membuat sendiri. Allah telah mencatat usiamu sampai umur 60 tahun. Tapi kau membunuh dirimu di usia 20 tahun. Apakah itu takdir Allah? Itu takdirmu. Makanya ngaji yang benar. Ngaji jangan dengan orang gosip. Ngaji kebanyak ngobrol sama tetangga. Gosipin orang lain. Gak masalah otaknya. Komennya juga sembarang kalau komen. Nyasar nyusur. Pohon aja jatuh. Itu kehendak Allah. Tetapi kalau pohon yang udah mati, udah merah, udah kuning, udah mengkering, itu kehendak Allah. Tapi kalau masih hijau,
belum Allah mentakdirkan tuh jatuh, tidak akan jatuh kecuali kau petik. Makanya kalau belajar agama itu pelan-pelan, jangan keburu-buru. Jangan ngajarin gue. Kenapa hidup gue selalu berat? Kenapa gue sampai detik ini masih bisa hidup? Kenapa sampai detik ini gue selalu, insya Allah gue selamat? Karena gue selalu perhitungan dalam hidup. Gue gak tergiur ya. Nengok pemandangan dari bukit ke bawah, cantik gue lompat. Gue gak tergiur ya. Nih ada yang komen katanya, kan airnya jernih. Siapapun, itu kepala otak kau bodoh. Masa nengok air yang dalam, warnanya biru, kenceng, tergoda mau mandi? Mandi laut aja sekaliannya airnya putar-putar gitu. Biar gue berputar di situ. Yang gue tuh sebenarnya bukan gue nggak punya hati, bukan gue punya rasa peka. Yang gue sesalkan adalah kenapa mamanya nggak ngelarang. Itu aja, itu intinya, ngerti? Gue menyesalin kejadian itu, gue menyesalin walaupun bukan keluarga gue menyesalin, gue marah, ngerti? Gue marah gitu. Ini kenapa anaknya tuh nggak dilarang, itu aja. Gue nggak ini nggak. Makanya komentar itu harus pintar dan bodoh. Ya. Gue bukan bilangin netizen siluman. Bilangin satu netizen yang bilangin gue ini manusia siluman. Kau keluarga siluman. Bodoh. Bilangin. Jadi jangan membalikan fakta ya. Tolong. Ya. Kalau ngerekam live gue pakai otak. Jangan bodoh. Kalau mau ngambil video gue, mau ngerekam video gue, mau kau share ke ujung langit silakan, tapi jangan dipotong-potong, setan. Potong daging sono. Udah kayak pemotongan daging aja, potong. Kalau nggak sanggup ngeditnya nggak usah di live, nggak usah direkam. Live gue panjang, makanya nggak pernah gue simpan. Gue aja nggak pernah nyimpan live gue, kecuali Wong Cili. Wong Cili itu ngerekamnya buat hiburan. Dan dia murni, nggak potong-potong. Yang dipotong-potongnya juga kalau nggak ada kata-kata yang nggak bener. Kalau live-nya 40 menit, dia 40 menit. Itu yang ngambil video Bunda tuh ngambil dari Wong Cili. Ngerti nggak? Ada juga beberapa sih yang Bunda lihat kayaknya murni dari Instagram Bunda diambil. Gue nggak takut ya. Gue nggak takut walaupun katanya gue trending. Tapi semuanya dengan menggiring opini. Gue gak takut. Gue punya bukti kok. Pergi aja ke Wong Cili. Videonya mulai dari awal sampai akhir. Dari gue mencak-mencak sampai gue minum kopi. Sampai gue joget. Semua ada di situ. Ya. Makanya Wong Cili kalau misalnya Bunda lagi live. Yang lagi komen-komen jangan dibuang. Live-nya disimpan sembari abad komen-komennya. Jadi biar tahu. Jangan gak ada. Wong Cili tuh pinter kalau udah ngerekam dia. Ada komen-komen netizen. Jadi biar tahu, matanya dibuka tuh para netizen yang nggak tahu apa-apa ya. Jangan takut Bunda. Ngapa Bunda takut? Bunda bener kok. Gue bener. Gue tidak mencelah, gue tidak membuli, gue tidak yang dibilang nggak punya hati. Gue punya hati. Bahkan gue nangis lihat kejadian ini. Gue menyesalin kenapa itu terjadi. Karena tidak dikasih tahu sama anaknya. Coba mamanya ngasih tahu. Nak, janganlah nak. Airnya deras, masih dingin lagi. Coba lagi. Udahlah nggak. Kalau menurut gue, orang tua yang kurang bijak. Jangan salahkan gue ya. Itu pendapat gue. Ini pendapat gue. Ini opini gue. Ini menurut pendapat gue. Kalau ditanya, bagaimana menurut Bunda pendapat Bunda kalau ibunya begitu? Berarti ibunya nggak bisa berhati-hati dengan anaknya. Masa gue mau salahkan Tuhan? Masa gue mau salahkan Tuhan? Tuhan kau salah, kenapa kau biarkan anak itu mandi? Masa gue mau salahkan Tuhan? Tuhan, ini salahkan Tuhan? Mengiyakan takdir Tuhan? Berarti gue menyalahkan Tuhan dong. Ya gue gak mau dong nyalahkan Tuhan. Enak aja gue salahkan Tuhan. Manusianya yang bertindak, manusianya yang gegabah, kok gue nyalahkan Tuhan? Enak aja. Gak mau lah gue nyalahkan Tuhan. Ini gara-gara Tuhan nih makanya anyut. Kena takdir Tuhan. Gila.
Mau jadi Firaun gue. Hutan, ya, kalau nggak dibakar, nggak akan jadi musibah. Tuhan tidak akan membakar hutan kecuali kalau memang udah saatnya lagi musim kemarau. Tapi kalau hutan pembakaran, itu bukan kehendak Tuhan, itu kehendak manusia sendiri. Jangan apa-apa kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Memang segala kehidupan itu udah ada jalan hidup, udah ada jalannya. Tuhan juga udah tahu. Tuhan udah melihat, tapi Tuhan masih memberikan Tuhan masih bisa merubah takdir. Makanya manusia tuh meminta, ya Allah, takdirkanlah aku dengan jalan yang baik. Ya Allah, jangan seperti ini. Orang merampok terus sampai mati karena nggak minta takdir yang baik. Ya, orang mencopet terus sampai mati, nggak mau minta takdir yang baik. Orang maunya memperkosa anak orang terus sampai masuk penjara. Kenapa? Karena nggak meminta takdir yang baik. Ya Allah, kalau memang takdirku seperti ini, rubahlah takdirku ya Allah. Minta sama Allah. Berdoa. Katanya ngaji. Apa cuman jilbabnya dipanjangin. Otaknya tetap mempel. Minta sama Allah. Allah kan mentakdir hidup kita seperti apa. Kita kan nggak tahu. Nah, kalau kita berhati-hati nggak akan terjadi. Mungkin Allah mentakdirkan gue sampai umur 2000 tahun. Karena gue tahu gue kapan gue mati. Gue malah ngomong kalau gue kena tanah longsor. Kalau misalnya gue mati kena tanah longsor, itu lain ceritanya. Bego, tolol, sampah. Ngomongnya ngacu-ngacu deh. Ya, kalau kita lagi tidur, tiba-tiba tanah longsor, lagi tidur, kena tsunami, itu kehendak Allah. Kita nggak tahu apa-apa. Rencana Allah. Ya kalau kita masih bisa menghindar, kita melari dong. Masa malah menantang maut? Ada gempa bumi. Terus kok nantang gitu. Ayo, nggak takut gue. Lu pikir badan lu besi, terbuat dari lahar. Ya kalau lagi tidur, pagi-pagi, ngantuk, tiba-tiba gempa bumi. Kita udah gak sadar, itu Allah. Itu kehendak Allah. Memang kita mati dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau masih bisa menghindar, ya menghindar. Kecuali dalam keadaan sholat. Kau sholat, tiba-tiba gempa. Ngapain kau takut? Kau lagi beribadah, kau gak ada Tuhan, gak usah kau lari. Biar aja kau mati. Kau lagi beribadah, tunjukkan keimanan kau. Tapi kalau lagi jalan, menghindar, ya lari menghindar. Sama aja kayak gitu. Banjir. Udah tau airnya banjir. Kenapa mandi? Menghindar dari banjir. Itulah kadang-kadang manusia itu. Tapi nanti menyalahkan. Namanya udah musibah. Musibah kau buat sendiri. Bukan musibah dari Allah. Kan udah takdirnya mati. Memang takdirnya mati. Kau yang meminta mati. Mungkin belum saatnya Allah mematikan kau. Kau yang minta mati sendiri. Kenapa kau lompat dari gedung? Harusnya kau masih hidup besok, kau lompat dari gedung. Kenapa? Karena setan tadi. Ya? Karena setan tadi nggak bisa kau kendalikan. Setan dan iblis. Ingat hidup ini ya. Tidak hanya Tuhan yang berperan. Setan juga mempengaruhi diri kita kalau kita nggak kuat iman. Paham? Lupa sama setan. Musuh manusia nyata. Lupa sama setan. Kebanyakan setan sih di badannya. Lupa sama setan. Lupa kan? Lupa. Setan menggoda kalian, lupa ya kan? Air jernih, dalam. Lupa kan setan tadi menggoda? Mandi sayang, mandi. Dingin airnya pasti enak. Titik, tolong catat. Lupa sama setan. Jangan segala-galanya Allah. Setan ini masih berkeliaran di ujung langit. Dialah mencelakai anak cucu Nabi Adam. Dia musuh kita. Dialah mencoba untuk kita mati. Ingat itu. Jangan tergoda dengan suatu keindahan. Setan ini perannya paling jago di muka bumi. Manusia pun kalah. Mau ngalahin ilmu setan. Setan duluan diciptakan beribu tahun di surga. Manusia baru berapa ratus tahun. Setan, ngerti? Jangan semua itu. Nabi Adam kan udah dilarang sama Tuhan. Jangan makan buah kuldi. Udah dikasih peringatan kan sama Tuhan. Jangan mendekati buah kuldi, kata Allah. Jangan Adam, jangan Hawa, jangan mendekati pohon itu. Ngerti? Memang Adam memang takdirkan jadi khalifah di muka bumi. Tapi mungkin bukan begitu caranya. Kalaupun nggak makan dia buah kuldi, dia tetap jadi khalifah di muka bumi. Jadi bapaknya manusia. Ngerti? Tapi Tuhan melarang, jangan makan itu. Jangan mendekati pohon itu. Ngerti? Setan musuhnya nyata. Tapi apa?
Si Hawa tadilah. Si perempuan tadi kayak gue. Hah. Si Hawa kan? Si Hawa perempuan. Ayo kita makan yuk buah apel itu ya mas, katanya. Iya, si Hawanya udah gagah. Si Adamnya udah gagah, gak mau kan? Udah berkehendak. Si Hawa tadi menggoda. Namanya Hawa. Hawa nafsu. Menggodalah dia dengan badan cantik. Hawa kan cantik. Siti Hawa itu pasti cantik dong. Gak mungkin Adam tergoda. Ayolah kita makan aja buah apel itu. Ya kan? Akhirnya dimakan kan buah apel itu, tercampak dari surga. Coba nggak dimakan. Mungkin dengan cara lain Allah menurunkan ini. Makanya ingat, jangan apa-apa Allah. Setan juga menyesatkan hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang kurang iman. Ya, kau boleh menggoda orang yang gak iman, tapi kau tak boleh menggoda hamba-hambaku yang beriman. Kalau dia kuat iman, kalau dia ingat, nak janganlah mandi nak, nanti ada apa-apa sayang. Ayolah kita pulang aja. Airnya masih dingin. Kan banyak di pikiran kita untuk waspada. Apalagi itu tepatnya masih sepi. Ini masih bulan 5. Belum ada yang mandi di sungai R, ya. Sungai R. Kondisinya belum ada yang mandi di situ kecuali turis. Orang setempat mana mau mandi? Orang Jerman suruh mandi ke sungai bulan-bulan segini, mendingan mandi laut dia. Pergi dia ke Turki sana mandi laut. Makanya jangan salah, jangan lupa ada setan di belakang kita. Ada setan kanan kiri kita. Ada setan masuk ke diri kita dari sudut penjuru. Jangan apa-apa Tuhan. Enggak semua murni. Memang segala perhitungan itu Tuhan yang menentukan semua. Tapi kita juga harus pada. Manjat pohon, digoda setan. Manjatlah pohon neng, pohonnya cantik. Ambillah buah itu. Kau gak bisa manjat, tiba-tiba kau jatuh. Kenapa? Itulah hati-hati dalam hidup. Selalu berhati-hati. Hati-hati. Lawan setan. Setan ini selalu menggoda. Dia tahu anak cucu Nabi Adam yang lemah. Dia tahu. Bagaimana caranya ya? Biar siapa nih mandi? Digoda. Pohon daunnya jatuh. Kalau belum kering mana jatuh? Kecuali setan yang cabut. Kecuali anak manusia mencabutnya, nggak akan jatuh pohon. Ya, daun itu jatuh. Kehendak Allah memang. Tapi pada masanya dia akan jatuh. Kalau daunnya udah kering, baru dia jatuh. Manusia juga gitu. Kalau udah saatnya memang harus meninggal, akan ada yang sakit lah, yang meninggal kena kecelakaan lah, yang kena gempa bumi lah. Tapi murni. Lihat musibah yang murni. Seperti apa musibah murni bunda? Musibah yang tidak kita minta. Musibah yang tidak kita inginkan. Musibah yang kita tidak mau. Tuhan selamatkan aku dalam perjalanan ini. Tuhan selamatkan aku dalam penerbangan ini. Tuhan selamatkan aku dalam melangkah. Kita minta perselamatan. Karena campur tangan setan juga masih ada di dalam hidup kita selagi kita belum mati. Dia mencoba itu untuk menggoda-goda kita. Cobalah kau lah lompat dari gedung-gedung ini. Kan banyak netizen yang kayak ini, anjing-anjing, banyak setan di sini kan. Bunda coba banyak setan di sini. Sini juga banyak setan di sini. Di sini juga banyak setan ini yang komen-komen ini. Netizen setan. Bunda coba masukkan kepalanya ke kompor. Kenapa nggak ke gunung berapi aja kok masukkan aku? Kok setan? Ya kan, ini banyak setan di sini. Goda-goda bunda. Tapi memang bunda kuat dong. Bunda coba deh lompat dari lemari. Kau setan nyuruh aku lompat dari lemari. Kan kalau aku mati gimana? Patah kaki aku. Hah? Kecuali aku meminta. Kecuali aku beratraksi. Kadang-kadang bodoh. Jangan lupa sama setan. Setan mengikuti anak Adam di mana bergerak. Dia mencoba menyesatkan kita. Sehingga terjadilah kematian dalam kebenaran atau mati dalam kesesatan. Jangan digiring opini. Jangan digiling lagi ya. Giling batu sono. Jangan menggiring opini. Menggiring anak bebek sono, anak itik ke kandangnya. Menggiring kambing sono jadi gembala. Jangan menggiring opini.
Makanya cuma orang pintar deh yang paham bahasaku. Kalau orang yang bodoh-bodoh, nanggung-nanggung, nggak paham. Nggak paham. Otaknya bingung dengan bahasaku. Kalau yang bodoh-bodoh, yang pauk-pauk, kalang kabut dengan bahasa gue. Tapi kalau yang orangnya jernih, otaknya pinter, dia paham kalimat gue. Dia paham. Ngerti? Aku menyesalkan kenapa orang tua, terutama mamanya si korban, tidak memberi aba-aba. Janganlah nak. Coba. Janganlah nak. Jangan tergiur dengan air yang kayak gitu. Airnya memang airnya kelihatan jernih dan indah. Jangan terpanah nak. Ayo kita naik ke atas mandi. Gak usah mandilah. Suasana juga masih dingin. Cobalah. Pegang dulu tuh air. Ya namanya anak. Gak tahu apa-apa. Anak masih muda lagi. Kan sayang. Ya dia mah oke-oke aja. Yuk mandi rame-rame. Kita sebagai orang tua waspada. Bukan aku ngajarin ya. Jangan menggiring opini lagi anjing. Itu yang kusesalin. Kenapa? Karena aku seorang ibu. Ya, aku seorang ibu. Aku pernah mengalami seorang ibu. Aku punya anak. Bagaimana seorang anak yang kehilangan anak atas kesalahan kita sendiri. Makanya bijaklah jadi ibu. Bukan aku gak ada anak. Aku punya anak. Anakku 20 tahun. Aku punya cucu bahkan. Siapapun jati diriku, tapi aku punya anak. Ya, bagaimana aku ngurus anakku dari jauh, bagaimana aku telepon anak aku, bagaimana aku kalau lagi anakku di mana aku sama keluarga aku tanyain, bagaimana keadaan anakku yang aku titipkan sama keluargaku. Itu aku perhatikan. Apalagi ada perempuan anakku. Lebih waspada. Makanya hidup itu perlu waspada. Karena aku seorang ibu. Capek-capek aku ngasih makan anakku, ngirim duit dari Eropa, nyengolahkan anakku, membiarkan hidupnya, tiba-tiba gak ada yang ngontrol, mandi di Sungai Anyut. Apa gak kau sedih? Sekian tahun dari orok, ya, dari merah badannya, dari dia ku tete-tetein, terus sampai besar, mati aja begitu. Kan sayang, sangatlah disayang. Ya tapi semua udah terjadi, mau bilang apa? Ya tadi itu. Ini buat contoh kita semua. Ya, jangan selalu menyalahkan anak, jangan selalu menyalahkan Tuhan. Jangan bilang campur tangan Tuhan. Mandi itu memang mandi, bukan campur tangan Tuhan. Itu campur tangan setan. Mandilah kau, mandi. Airnya jernih, enak itu mandi. Menganyutlah kau, cepat mandi. Tunjukkan kau bisa mandi. Kau kan punya keahlian mandi. Digoda setan. Sementara dia nggak tahu kawasan itu kan dia kan orang baru, orang asing. Dia kan mencoba-coba dulu di sini. Dia kan katanya memantau-mantau dulu kan. Artinya dia nggak tahu situasi di situ. Dia cuma oke di sini bisa ya, kini bisa nggak bisa. Kecuali bulan Agustus, bulan Juli banyak orang. Ini bulan berapa? Bukan aku nggak punya hati. PKI lah kalau aku nggak punya hati. Nengok anaknya. Ini denger ya omongan gue. Kalau gue nggak punya hati, gue PKI. Ya, komunis gue. Ingat, jangan menggiring opini. Kalau gue gue nggak punya hati, nengok anak Ridwan Kamil meninggal, itu berarti manusia laknat gue. Berarti gue nggak bertuhan. Berarti gue nggak punya agama. Ya, berarti nggak punya hati gue hati setan. Tapi karena gue punya hati, gue menjerit, gue menyesali kenapa yang terjadi. Kenapa orang tuanya nggak ngelarang. Itu aja intinya. Mungkin kalau misalnya Ridwan Kamil ada di situ, lain lagi ceritanya. Iya kan? Kalau Ridwan Kamilnya ada di situ, mungkin akan lain ceritanya. Mungkin Ridwan Kamil yang melarang. Bisa jadi Ridwan Kamil. Ya, gue tahu Pak Ridwan kan orangnya cerdas, pintar. Dia bisa memantau situasi. Karena dia laki-laki kan.
Karena dia lelaki dan dia seorang pejabat, wakil rakyat, dan dia pasti memantau, dia pasti tahu, oh nggak bahaya ini karena Ridwan Kamil nggak di situ. Coba Pak Ridwan Kamil ada di situ pada saat itu, mungkin nggak seperti ini ceritanya. Ya kasihan gimana? Gue juga sedih gue dengan kejadian ini. Sedih gue dan gue menyayangin. Sayang anaknya masih, aduh anaknya ganteng pula lagi. Belum ditemukan lagi kan? Belum ya? Hah? Belum ditemukan ya? Belum ditemukan anaknya. Ekspresi Ridwan Kamil dengan anaknya hilang saat belum ketemu anaknya. Nggak ada yang terbaru. Sibuk dia aja wawancara. Nggak ada yang terbaru ya? Belum ada. Udah hari keberapa? Udah hari keempat loh ini. Ini udah hari keempat loh. Belum ketemu juga. Kasian ya. Padahal anaknya anaknya udah tumbuh segitu. Tinggal nimang cucu aja tuh. Sayangnya. Tengok Ridwan Kamil ini. Sedih kali nengok mukanya. Pemirsa, hingga hari ini proses pencarian putra Ridwan Kamil, Emeril Khan. Masih yang 24 Mei aja, 30 Mei nggak ada beritanya lagi. Nggak kalian cari beritanya. Diem aja di panggung di belakang studio. Cari dong beritanya Masih berita kemarin lagi dipertahankan 2 hari yang lalu. 2 jam yang lalu, coba 2 jam yang lalu. 2 hari yang lalu. Cari informasi kek. Muak pula aku nengok berita nih kadang-kadang. Awak aja nungguin 24 jam cari berita. Daripada kau merepet, bantu cari aja bunda. Aku lebih cari aku lagi kerja. Aku lebih baik kerja. Ngapain aku bantu cari? Aku lebih pentingkan hidup aku lah. Aku kan kerja di McDonald. Bodoh kau. Jangan depan aku cari. Ngapain aku cari? Aku juga punya kesibukan lain. Aku mesti juga cari duit. Aku juga mesti makan. Iya, Mas Barono bisa diinformasikan kepada kami. Itu kan musibah memang udah terjadi. Pencarian para relawan sudah sejauh mana? Bukan musibah belum terjadi musibah itu. Saya pribadi bersama teman-teman relawan itu melakukan. Karena udah nyari, ngapain nyuruh gue nyari daripada gue. Kok nggak setonton gue merepet tidur sono? Hari ini karena bodoh kau. Waktu, saya tidak melakukan pencarian lagi. Kok merepet? Jadi tahu kau tadi pagi itu sempat saya tanya saya goblok nanti kau ya. Akan mencari gitu. Tapi sampai detik ini aku juga mikirin hidup aku dong, nggak mikir orang mati dong. Yang hari ini akan melakukan. Aku juga harus melanjutkan hidupku. Siapa saja relawan pada hari ini saya belum dapat informasi sampai detik ini. Mas Barono ada dapat informasi tidak dari awal dinyatakan hilang sampai dengan Mas Barono ikut juga proses pencarian berapa banyak? Mudah-mudahan hilang tapi nggak mati lah, selamat tadi mana gitu terpingsan, apa jatuh apa gimana gitu. Pastinya lebih dari 10 ya. Kalau makanya jangan sok-sok ngeramal-ngeramal. Itu siapa tuh yang ngeramal-ngeramal hujan itu? Macam-macam. Sok-sok ngeramal, sok Tuhan. Yang WNI lakukan. Berdoa. Seperti saya dan teman-teman relawan kan langsung terjun. Bisa aja mujizat Allah terjadi. Kita kan nggak, ini kan kanan kirinya hutan. Ini kan kanan kirinya tanah kosong. Bising kali pun lah ininya nggak kelihatan. Yang lain, WNI yang lain itu juga melakukan pencarian melalui jalan setapak yang di pinggiran sungai. Terus juga ada antusias dari WNI juga, mereka membantu memasak, menyediakan makanan buat kami relawan, itu juga banyak juga. Jadi kami itu saling membantu di sini ya. Itu sampai ke Basel itu. Untuk ruang lingkup pencariannya seberapa jauh? Sudah ditentukan lah. Jauh itu. Ditentukan oleh pihak otoritas tempat. Jauh dari Jakarta ke Bandung. Kami karena sukarelawan ya, jadi kami tidak ada yang mengomando. Jadi inisiatif dari kami, jadi tidak ada kerjasama dari otoritas lokal, tidak ada kerjasama dengan KBRI. Memang dengan fasilitas seadanya, kami berusaha membantu sebisanya.
Jadi itu situasi yang kemarin dari hari Sabtu dan Minggu yang kami lakukan. Ya, Mas Baruno, apakah Udah memang susu sungai baju ini Bunda pingin ke agak Swiss sulit bantu begitu, atau tim terlalu share. panjang untuk kita susuri? Untuk Ngapain gue mau kerja kok? Gimana, Eril? Kok gue sibuk-sibuk mau bantu mereka? Ini kan ada bantu tim, udah ada tim pembantunya. Udah ada timnya, ngapain gue bantu-bantu? Ngapain? Gue mau kerja lah, gue mau cari makan daripada gue dipecat sama McDonald. Ngapain gue mau bantu, mau viral, mau ngetop gitu. Terus gue tayangkan di YouTube, mau sensasi. Ini gue bantu, ini gue mencari Ridwan Kamil gitu. Mau pansos, gue nggak gila pansos ya. Orang mempansoskan gue, bukan gue yang mau pansos. Gue live di sini, live gue Instagram gue privat. Gue live di Instagram gue seperti biasa hari-hari. Ya, gue nyerocos sesuai pikiran gue mau ngerocos apapun. Ya. Tangan-tangan dan jari-jari yang keriting ini yang harus diwaspadain, ya. Tangan-tangan lentik kayak ular. Udah kan ini udah ritual gue tiap pagi gue live sambil ngerokok. Dihujat, dibully sama para anjing. Netizen anjing kadang-kadang. Netizen Pukima. Gak usah ngomongin anaknya Rek Kembun, cari topik yang lain aja. Banyak omong kau. Iya cucuk bener. Tuh tanya itu Ega tuh orang Swiss tuh, coba tanya dia. Ega kau kasih tahu tuh bagaimana bentuk air sungainya itu. Kau kasih tahu Ega. Kau kan tinggal di Swiss. Yang kita pernah lewat sungai airnya jernih itu. Kalau lompat bisa nggak kalau udah nyemplung bisa nggak naik lagi di mana tempat penaikannya? Tanya tuh sama Ega itu. Itu dia tinggal di Swiss itu. Dia tahu tuh sungainya tuh kayak mana bentuk dalamnya. Tuh tahu dia itu. Tanya sama Ega tuh, ada Ega itu. Tahu dia itu. Coba Ega kau mandi, berani nggak? Kecuali Ega. Tuh ada Ega tuh orang anak-anak Swiss. Dia tahu mandinya di mana, tempatnya di mana. Dia boleh tahu karena dia orang Swiss, tinggal di Swiss puluhan tahun. Tanya sama Ega itu. Tuh teman Bunda itu. Tinggal di Swiss dia. Tuh, tanya sama dia. Dia tahu tuh. Kasih tahu Ega kayak mana bentuk sungainya itu. Jernih, yang airnya biru menggoda itu loh. Dari atas bukit ke atas airnya jernih gitu. Tanya sama dia tuh. Tahu dia itu. Mungkin kalau Ega itu jangan mandi deh, nggak boleh, jangan deh, bahaya deh. Pasti Ega ngomong gitu. Kalau Ega makanya Ega kenapa kau nggak bantu itu? Kau kan di Swiss kau lebih deket. Cuma 2 jam kau kan. Daripada aku yang 8 jam, 9 jam ke Swiss. Mendingan kau yang deket. Kau kan di Swiss. Cuma sekali naik kereta. Cok. Nah iya kan. Naik kereta malam kan. Kereta malam. Ega dulu katanya pernah tenggelam. Masa sih? Ega gak mau naik. Dia gak gila pansos. Pau kau korla. Wah kakak. Tanya sama Ega itu. Diamlah kau situ. Tengok tuh. Diamlah kau situ katanya. Suruhnya aku diam. Gak mau dia aku ngebantu kan. Diamlah kau situ katanya. Gak mau dia. Takut aku anjurkan Ega. Takut kau kan kehilangan aku kan. Hah? Sedih kau kan kalau kehilangan aku. Kakakmu ini. Sedih kau kan. Masa aku suruh bantu Ega. Cari dia. Ntar aku anyut, nangis kau. Sedihnya, ya Allah, gitu kan. Kereta malam, naik kereta malam. Bunda, kapan hanyut? Nggak tahu aku. Ini yang mana sih Ega? Itu Ega teman Bunda, cantiknya Bunda siang ini. Ya Allah. Makasih Dian, diamlah kau situ. Nanti nggak ada lagi seperti kau. Nah, tuh kan? Itu Ega orang Swiss. Dia tinggal di Swiss. Aku sama Ega itu diajak mundar mandir dari sungai itu. Aku aja pernah mau mandi. Airnya kenceng ya Ega ya. Kenceng ya Allah kencengnya Tuhan. Kau campain 1 ban udah langsung di sana bannya. Nganyutnya nggak begini ban tengahnya. Begini Nganyut. Memang ini jernih menggoda iman.
Tergodalah kau kalau nggak kuat iman. Tergoda kau. Air itu kan kita nggak tahu namanya air. Sungai-sungai ini kan banyak jin-jinnya juga ini. Dipanggilnya kita mandilah. Hantu-hantu sungai, hantu-hantu laut. Kan banyak penghuninya ini. Takut kau hanyut kemarin. Iya, takut aku hanyut. Takut aku hanyut. Aku aja takut. Kan aku bilang sama Ega, Gak ini kalau mandi kayak mana ya Gak ya? Hanyut nggak kita? Serem airnya. Hilang cantikku nanti. Nggak ada. Sedih lah kalian nggak nampak aku live. Ya kan? Kau suruh-suruh aku tadi siapa nyuruh aku suruh bantu tim-tim. Kok aku hanyut? Bunda Koram hanyut. Gara-gara bunda yang sekarang seorang Bunda Koram hilang. Di sungai Swiss Air gitu kan. Gara-gara ngebantu tim pencarian anaknya Aryan Kamil. Gue pulang hilang. Sedih lah para netizen gue. Gak ada perhiburan lagi. Mau kemana kalian nongkrong? Mau nongkrong kemana? Mau nongkrong kemana? Mau nongkrong di mana kalau gak ada live gue? Mau nongkrong mana? Di jembatan. Nongkrong di jembatan. Hah? Apa di trotoar gitu? Gak ada gue lagi? Coy. Gak mau gue. Gue nyebrang jalan aja mesti berdoa. Nyebrang jalan, gue nengok tangan, gue berdoa sama Allah. Sambil jalan sambil berdoa gue. Ya gue takut lah tiba-tiba mata gue nggak dilihatin mobil sama setan. Ada mobil tapi gue nggak nampak. Makanya nyebrang pun harus hati-hati. Apalagi mandi sungai. Jangan kayak Ega mandi sungai perapat ya gak kau. Udah melalak kau ke Medan itu kan. Kau aja aku. Menganjing kau kadang-kadang. Pulang-pulang sendiri kau ke Medan itu ya. Puas-puas kau makan lontong. Dari mana kau sekarang? Dari Swiss. Kapan-kapan aku ke Swiss ya. Ntar kapan-kapan Ega aku ke Swiss. Ya. Aku mandi tempat yang mandi ini. Ya. Kau fotoin, kau live kan aku. Kau pegang video aku. Ega pegang video aku. Aku mau mandi. Sembari nge-live. Kita tunjukkan bagaimana situasi bagian sini. Biar tahu. Milo dicampur kopi enak ya. Ya enggak, nanti kalau gue ke Swiss, kau ajaklah aku tempat yang ini mandi nih. Mandi kalau kita di situ. Kau kamerain aku, kau pegangin kameranya ya. Nanti aku menganyut 80 km, menganyut aku. Kau ikutin aku nganyut ya. Sampai di mana aku ngilangnya. Biar rame nonton aku. Biar aku perjelaskan bagaimana situasi tempatnya. Mandi aku langsung terjun lapangan aku ya. Gak janji ya. Kalau misalnya aku kesana. Kalau aku ada waktu sih. Aku juga udah gak ada libur lagi nih. Agak libur. Nanti tahun depan aku minta liburnya di bulan-bulan 3 lagi. Mau deket-deket lebaran. Oh kalau gak gini aja deh ya. Aku lebaran bulan depan gak usah lebaran. Aku mau libur nanti ke Indonesia itu bulan-bulan berapa ya? Alah bulan-bulan 2 aja deh. Kayaknya lebaran tahun depan aku ke Indonesia. Ya. Nanti kan aku minta libur di bulan 3. Lebaran tahun depan puasanya bulan berapa? Bulan 3 kan? Aku lebaran bulan 3 aku minta libur. Jadi bulan summer aku udah di sini. Ngerti? Ngerti kau? Karena juga dari ini bukan kejadian yang pertama dan menurut informasi dari polisi sendiri tidak ada formula atau rumus di mana akan bisa diketemukan gitu. Tengok itu. Berbeda-beda. Makanya ya memang harus terus dicari. Baik, terima kasih Mas Baruno. Kita harapkan relawan di sana juga. Orang sungainya itu nggak langsung air begitu, nggak banyak. Nanti tengah-tengahnya ada ini ada itu, tersangkut di mana kita nggak tahu. Soalnya banyak terowongan gitu loh. Ada di 2 tempat pertemuan antara sungai itu sama sungai ini ada batu. Ngeri lah. Situasinya mengerikan. Bahaya kalau nggak tahu medan sunggal. Bahaya kalau nggak tahu medan sunggalnya. Ngerti? Kalau kita nggak tahu medan sunggalnya susah. Medan sunggalnya juga bilang ya. Kalau kita nggak tahu medan sunggalnya, janganlah mandi-mandi. Kecuali misalnya ada orang yang kita kenal,
orang di situ yang udah tinggal di situ, dia udah tahu. Nah, kita belajar. Bisa nggak sama mandi di sini? Oh jangan, nanti dikasih tahu. Kau mandi harus sampai situ aja, jangan melewatin. Kalau udah melewatin nanti banyak bahayanya. Nah, mungkin dia nggak nanya-nanya mandi. Ikut air. Rumit ya bunda. Medan yang rumit, medan tembung, medan perang, iya. Terowongan mina, Lantus sok tahu medan ama sunggal aja si bunda, Bunda aku padamu, medan sundal. masih lama kok, masih. Hajar bun, bakar terong, Medan Johor bun, iya medan Johor. Medan Sunggal, Medan Belawan, ya kan? Kalau nggak tahu Medan Belawan jangan sok-sok nginjak. Kalau nggak tahu Medan jangan sok-sok nginjak. Hilang kau, jadi anak diculik, jadi jembatan buat jembatan. Medan pajak sambung. Jadi kemana-mana ngomongnya ya. Enak kalau lihat kayak gini kan, tak kemana-mana ngomongnya kan. Kok senyum tak dia sama aku? Senyum dia sama aku. Kok senyum sama aku dia? Terus senyum sama aku bapak ini. Kok senyum kok sama aku pak? Jangan senyum-senyum. Udah kau keluar sana. Udah habis beritanya kan? Kok senyum pula kau sama aku? Senyum dia sama aku. Kok senyum pula sama aku? Oh ini kor lonte, kakek mama kau lonte. Mama kau lonte. Ya, bapak mama kau lonte, ya. Lonte pajak. Kau udah malam-malam mangkalnya dipajak. Mama bapak kau lonte. Buta mata kau. Hah? Makanya ikutin live gue. Ya, jangan teriak-teriak lonte. Keluarga kau yang keluarga lonte. Keluarga kau keluarga lonte. Ya, keluarga kau yang keluarga lonte. Aku kerja di McDonald cari makan. Ngerti kau? Keluarga kau yang lonte. Keluarga kau yang lonte. Ya, bapak mama kau yang lonte. Bapak mama kau yang lonte. Makanya punya anak mulutnya kayak kau. Mulut lonte. Kena bapak mama kau lonte. Habis jual diri ngentot. Makanya lahirlah kau, anak lonte. Mulutnya kayak lonte. Bilangin gue lonte. Gak tahu kehidupan orang, jangan sok teriak lonte. Makanya ikutin live gue. Jangan cuma sekali nongkrong di sini gak tahu apa-apa. Ya tanya sama netizen kerja di mana, cari makan di mana. Ya di mana medan kerja gue. Kau anak lonte. Mama bapak kau lonte. Ya. Mama kau ngelontenya di pajak-pajak. Bapak kau ngelonte di terminal. Udah siang ngelonte, pulang ke rumah ngentot. Lahirlah kau jadi anak lonte. Makanya mulut kau kayak lonte. Semua orang kau bilang lonte. Karena kau terbiasa di lingkungan lonte. Lonte ketemu lonte. Direkam cus, ya bun, kurang ajar ya. Enggak, gas bun jangan pakai rem. Mulutnya nggak dijaga, teriak orang lonte, nggak malu kau. Makanya kalau nggak pandai main medsos, nggak usah main medsos deh, nggak usah main Instagram deh kalau nggak tahu main Instagram.
Instagram bukan tempat untuk membuli, untuk lucu-lucu, untuk gila-gila, untuk saling kenalan, nggak menghujat, membuli. Kebanyakan orang Indonesia itu menggunakan Instagram dengan cara yang salah, menguli, menghujat. Nggak bisa menghujat di dunia nyata, larinya ke medsos, ngepuasin batin ya, menterain orang, membuli orang ya, hah? Nggak bisa main medsos, nggak usah main medsos, ya, nggak usah main WC sono, korek-korek tai. Siapa kuda hitam di Pilpres 2024? Nggak tahu aku. Kuda hitam pula. Kuda perang, kuda hitam. Kuda kuning nggak ada, kuda kuning. Siapa kuda hitam di Pilpres 2024? Nggak tahu aku. Aku nggak mikirin soal, aku mikir anaknya Ridwan Kamil belum ketemu. Anak Ridwan Kamil masih dalam pencarian, lama kali penyarinya. 3 hari yang lalu lagi. Belum ada kabarnya lagi ya. Biarkan aja seperti angin. Sabar ya bunda, iya cuekin aja. Ya kalau misalnya yang nengok live bunda kemarin itu, yang tahu dari awal pasti mereka tahu. Yang nggak tahu ini yang dipotong, yang ini, yang apa namanya, yang orang-orang yang memotong-motong live-nya bunda itu yang nggak tahu apa-apa itu. Umi nonton puterin Indonesia. Kalau mau membuli mendingan duduk di pinggir jalan. Sembari ngamen ya nak. Jadi bunda viral bun di Twitter bun, biarin aja. Biar aja Twitter, biar aja mereka menghujat, membuliku. Biar aja, mereka nggak tahu apa-apa. Mereka terpengaruh sama yang motong-motong video. Mereka kan, ya itu kan yang komen-komen itu kan mereka nggak lihat murni. Mereka cuma nengok sepotong-sepotong. Biasa makan sisa potongan. Biasa makan sisa-sisa potongan. Mereka kan nggak nengok live bunda dari awal sampai akhir. Ngapain gue takut? Biar aja. Kan bukti live-nya yang benar kan ada di Wong Cili. Kalau di Wong Cili itu komennya bagus-bagus, pro dan kontrak. Aku mana mau nyimpan video, mana mau aku nyimpan live aku. Nggak mau aku. Biar panjang lebar live aku, nggak mau aku simpan, ku buang. Mau 1 harian kayak ku buang. Aku nggak mau ngotor-ngotorin Instagramku dengan live tete babi. Ya, ku buang. Yang rajin mengupload video di YouTube, di Facebook, biarlah. Nguploadnya yang murni. Kalau bisa yang potong-potong. Kalau kira-kira pembahasan nggak penting, potong. Jangan dipotong-potong hanya mencari celah-celah buat aku dicelah, ya. Jangan mencari-cari, jangan menjadi pecundang, ya. Jangan bikin aib. Jangan jadi provokasi. Jangan bikin orang membenciku. Dosa kau tanggung. Merepet aja kau kola, bilang aja belum sibuk, nggak ngerti aku ngomong apa. Bunda jam berapa kerja? Hari ini libur sayang. Bunda sayang sesal. Bunda hari ini libur. Hari ini aku libur. Besok aku kerja. Capeknya. Bunda tidur tadi jam berapa tau nggak? Jam 7. Nyampe di rumah jam 7. Gara-gara nengokin video-video jadi nggak tidur. Tidurnya jam 8. Baru bangun jam 2. Kayaknya ntar lagi bunda, kalau bunda nyantuk bunda tidur lagi sepanjang malam. Ya, tidur lagi aku nanti. Nggak dapat juga anaknya ini ya. Terungkap fakta baru di balik pencarian ada anak Ridwan Kamil yang hilang di Sungai Suis 1 hari yang lalu. Udah lewat. Ada nggak sih yang 30 menit yang lalu? Ada nggak? Ada nggak 2 menit yang lalu? 2 hari yang lalu. Udah basi. 2 hari yang lalu. Cuma live gue yang terbaru.
Ekspresi Ridwan Kamil dengan anaknya hilang saat 2 hari yang lalu, 2 jam yang lalu, yang tadi yang senyum sama aku, pakai senyum lagi. Kola shape hidung bunda mancung. Bunda lagi ebo di Indo, biarin aja. Jadi pembahasan. Biar aja. Selagi aku benar, ngapain aku takut? Aku nggak salah kok, aku benar kok. Yang salah siapa? Yang menggiring opini, bikin judul anjing. Ya. Sengaja bikin video, bikin ngarang-ngarang, yang menggiring-giring opini, yang membalikkan fakta, memfitnah aku. Biarin aja. Makin banyak rezeki yang berlimpah. Biar aja aku difitnah. Biar aja. Hanya setan yang mau digoda setan. Kalau gue nggak setan, gue nggak mau digoda sama setan. Yang goda gue manusia, lelaki ganteng, Abi. Ih, cantik rambutku begini ya. Cantik rambut aku ya. Aku cuma digoda sama manusia, bukan sama setan digoda. Bunda nggak open endorse. Ayo, kok open endorse sih? Enggak sayang, Bunda nggak open endorse. Gue nggak cari duit dari pansos. Gue nggak cari duit. Gue nggak memanfaatkan keviralan gue. Gue nggak memanfaatkan ketenaran gue. Gue nggak memanfaatkan orang kenal gue. Gue nggak cari duit. Kalian mau cari duit dari video gue, ambillah dengan yang bijak, ya, kayak wong Cili, kayak Jia. Banyak tuh youtuber yang selalu ngambil video gue. Tapi mereka saling bersaing. Ya, nggak dipotong-potong. Murni. Yang dipotong-potong itu yang baru-baru aja. Dipotong-potong. Biasa motong daging ya. Hah? Biasa motong daging babi. Bunda nggak open BO. BO itu apa sih? Keren ya kau Bunda. Selalu nggak pernah manfaatin keadaan. Nggak pernah dari dulu kan Niko. Kau kan dari dulu ngikutin Bunda kan? Bunda kan nggak pernah mau. Itu pun sekali. Pernah sekali. Itu pun temen deket aja. Temen deket. Udah kayak anak Bunda. Pernah Bunda sekali. Tapi Bunda itu pun sekali. Itu pun karena temen Bunda dirayu dikasih sama temen Bunda. Tolonglah Bunda sekali aja. Kan lumayan duitnya buat keponakan kau katanya. Ya udahlah nggak apa-apa, itu waktu pandemi itu. Itu pun sekali aja udah cukup. Karena temen deket. Karena temen. Karena udah aku anggap anak-anak gue. Selebihnya nggak ada. Gue nggak mau. Nggak mau gue. Gue nge-live ini hiburan. Ngilangin suntuk gue tinggal di Jerman. Ngerti? Gue live ini. Mana ting-ting gue? Loh, dia mau bilang. Nah, gue live ini iseng-iseng. Ngilangin suntuk. Ngantuk kali aku lah. Bagus lah Bun. Iyalah, duit Bunda udah banyak. Ngapain? Iya ngapain gue? Gue kerja di McDonald. Udah cukup untuk makan gue. Udah cukup untuk bayar sewa rumah gue. Udah cukup untuk beli parfum. Nanti gue mau beli parfum lagi. Parfum gue udah habis. Udah sekarang aja kali gue jalan ntar lagi ya. Ya. Duit gue, gaji gue di McDonald udah mencukupin semuanya. Udah mencukupin. Untuk makan, untuk menter, untuk beli barang, untuk beli tas Versace. Kan nengok tas Versace Bunda kan? Itu kan baru beli. Dengan hasil gaji gue udah bisa beli tas mahal. Ngapain gue pasang endorse? Gue gak butuh apa-apa kok. Gue butuh kebahagiaan dalam hidup. Cinta. Tegarkan hatiku. Tak mau sesuatu merebut engkau. Naluriku berkata, tak ingin bercinta lagi. Jangan kau hiraukan hater Bunda. Biar aja hater bebas. Hater kan tangannya keriting.
Untuk beli barang apa, Bun? Ya barang-barang lah, beli barang-barang suka hati, beli handy, beli HP, beli tas Versace. Barang-barang yang kubutuhkan untuk kehidupan aku. Ya kan, beli rokok. Ya kan? Beli rokok. Jadi aku nggak kesulitan. Gajiku seberapa, cukuplah untuk kehidupan aku di Eropa. Cukuplah untuk kehidupan aku di Eropa. Kuulangi lagi kalimatku. Gajiku di McDonald itu, supaya nggak salah paham, biar semuanya ngerti. Makanya aku kalau ngomong suka diulang-ulang, biar nggak jadi penggiringan opini. Kenapa aku kalau ngomong suka diulang-ulang? Biar tidak menjadi giring-giringan opini. Tidak jadi fitnah. Karena kata-kataku selalu ulang-ulang. Supaya kata-kataku tidak salah. Ngerti? Ya? Kehidupan aku di Jerman, dengan aku bekerja di McDonald, sebagai pegawai McDonald, sudah mencukupin kehidupanku. Ngerti? Beli barang apa aja, Bunda? Beli barang Hermes, beli barang tas, beli parfum, beli produk kecantikanku, beli dengan gajiku kerja sebagai pegawai McDonald cukup. Ngerti? Cukup. Cukup untuk menghidupkanku. Jadi aku nggak butuh endos. Nggak butuh. Nggak butuh aku. Orang mau dapat duit dari videoku untuk rezekinya, untuk makannya, untuk ngasih makan keluarganya, silakan. Ya, mengkeruk rezeki lah dari videoku. Tapi satu janji, ingat. Jangan menggiring opini. Jangan dipotong-potong yang tujuannya hanya untuk menggiring opini. Ya, untuk mencelahku. Jangan. Ngerti? Carilah duit dari live-ku. Banyak penggemarku. Banyak akan menjadi penggemarku. Jangan khawatir. Korla selalu bikin hiburan yang terlincah di muka bumi. Udah capek aku ngantuk. Ya. Dah, terang kali muka aku cantik kayak gini ya. Ada yang potong memang video seperti itu karena nonton waktu itu. Alhamdulillah ya, Bun. Iya, hai Korla. Lonte tua. Bapak kau lonte ah. Sibuk kali kau dari kamu lonte. Keluar kau. Akun bodong keluar. Yang bikin ulah. Akun keluar. Keluar kau. Ya, yang komen-komen teriak gue lonte, keluar. Gak puas kau kan? Sebenarnya kau yang lonte. Keren, Bunda. Gak takut yang Guspan. Ya, tanya sama Prince Saruni. Prince Saruni ini selalu ngikutin Bunda dari zaman Bahola. Dialah yang sering ngikutin Bunda live dari pernah nggak Bunda ini dari mana-mana, pernah nggak Bunda endosan? Nggak pernah. Tanya dia. Bunda orangnya konsekuen. Kalau gue bilang gue nggak mau endosan, gue nggak mau endosan. Ngerti? Makanya Prince Saruni betah nongkrong di karena Bunda orangnya serius. Segila-gilanya aku nggak pernah aku berbohong, nggak pernah aku nggak konsekuen. Aku selalu tanya Prince Saruni itu, dia yang tahu. Dia selalu nengok live Bunda. Bunda sibuk dengan kegilaan Bunda live dari bermacam karakter. Tapi gue nggak mau cari, bukan gue mau cari pansos, gue hiburan. Tanya Prince Saruni itu, dia tahu betul, dia tahu percis, ya. Umi salam dari. Kalau orang mau menggunakan ketenarannya dengan cari itu hak dia, tapi Bunda enggak. Kita juga nggak boleh ngelarang, itu hak orang. Orang mau siapa tahu emang itu rezekinya, udah jalannya. Itu kecerdasan dia berpikir. Orang beda-beda berpikir. Karena emang Bunda aku ini.
Bunda tetap berkarisma. Aku juga yakin Uni. Salam dari Bale Bunda. Iya, kita anak-anak lama Bunda dan tahu banget karakter Bunda. Iya, tanya Nicola itu. Nicola sama si Prison itu anak-anak lama. Sama satu lagi, siapa lagi meninggal itu? Siapa? Gary Diko. Banyak anak-anak lama yang udah kenal Bunda, yang kadang-kadang nongkrong, kadang-kadang enggak, kadang nengok live Bunda, kadang enggak. Udah tahu mereka semua. Udah enggak, Bunda tuh udah biasa, udah basih di mata mereka. Kita penonton lama ya Bun. Yang masih betah ya sayang. Orang Indonesia yang enggak pernah ke Eropa membenarkan orang yang berenang waktu supri habis. Hah? Apa kata kau? Orang Indonesia yang enggak pernah ke Eropa membenarkan orang yang berenang waktu spring habis winter. Iya. Ya nggak pernah nengok sungainya, ya mereka nggak tahu apa-apa lah. Oh, airnya jernih. Bun, ayolah joget. Capek aku Ega, tidurku nggak nyenyak hari ini. Aku tidur jam 2 tadi. Capek aku mau tidur lagi Ega, soalnya hari ini aku libur. Besok aku kerja. Mau tidur juga aku lagi. Aku tidur di ruangan tamu aja lah ya. Hah? Capek aku tidur di kamar ini lah. Di kamar ini bawaannya bukan tidur, menghayal. Aku di kamarnya bukan tidur, menghayal. Di sini hayalanku cinta mulu. Kok di sini aku tidurnya bukan tidur, menghayal aku di sini. Ini kamarnya kamar hayalan. Asik menghayal aja, pengen diewong. Kalau di ruangan tamu aku tidurnya enak. Kok di sini di kamar ini bawaannya pengen dirangkut. Iya kan? Di kamar di apa tuh gitu. Suara siapa itu? Udah ya, ngantuk aku lah. Ngantuk aku. Pengen tidur aku. Ngantuk aku. Tunggu ya, aku ganti baju dulu ya. Ngantuk aku. Aku ngantuk. Ganti baju dulu aku. Aku ganti baju dulu. Ngantuk aku. Ngantuk aku. Ganti baju dulu aku. Ya, ngantuk aku. Ganti baju dulu aku. Udah ya, aku tidur ya. Ngantuk aku. Bubarlah kalian semua. Ayolah menggiring opini. Kalau bisa aku digiring kalau bisa aku diarak ya. Ayo pakai gerenda mayat diiring aku. Coba aku diiring pakai gerenda mayat. Bunda mau nggak diiring? Mau pakai gerenda mayat, mau diiring. Aku naik ke gerenda mayat, aku diiring-iring keliling kampung. Nyanyi Nina Bobo. Oh, nyanyikan, coba nyanyikan Bunda Nina Bobo dulu. Coba kalian nyanyikan. Coba Nina Bobo kan Bunda. Kalau tidak bobo digigit burung hantu. Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Kalau Korla nggak tidur digigit burung hantu. Coba Nina Bobo kan aku dong. Coba Nina Bobo 30 menit kemudian udah. Coba nyanyikan ayo Nina Bobo kan Bunda dong. Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk.